Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, agenda kita hari ini adalah diskusi ya. Jadi materi sudah habis untuk semester ini. Kita diskusi, kita lihat proposal sistem yang sudah kalian buat gitu ya. Terus sejauh mana nanti saya kasih komentar. Kalian juga nanti jangan lupa untuk bertanya ya. Misalnya tidak paham atau gimana, atau urutan-urutannya atau fondasi dari misalnya tiap subbabnya itu seperti apa. Intinya seperti sudah saya informasikan ya, kita pelajari berulang-ulang teman-teman ya. Sebenarnya kan di proses analisis dan desain sistem ini bersifat iteratif dan incremental gitu ya. Ini sudah sering saya bilang ya. Jadi kalau kalian nanti sudah mempraktekkan dan sering mempraktekkan, itu sebenarnya dari fase sama workflow itu semuanya jalan bareng gitu ya. Jadi setiap kalian membuat satu subbab itu ya di proposal system itu sebenarnya kalian menjalankan semua fasenya. Cuma kan kecil-kecil ya. Dengan tujuan itu nanti semakin kalian memahami sistemnya, semakin detail yang dapat kalian ekstrak, nanti semakin detail pula proposal sistem yang kalian buat. Jadi tidak urutan misalnya nih di inception kita bicara tentang unified process ya. Kan ada 4 fase tuh. Inception, elaboration, contraction sama deployment ya gitu. Nah, itu sebenarnya 4 fase ini itu berjalan berbarengan terus sebenarnya. Cuma di porsi yang tersendiri-sendiri ya. Misalnya di awal itu ya porsi paling banyak inception. Walaupun mungkin kita sudah bisa melakukan deployment atau bahkan melakukan implementasi di testing segala macam gitu ya. Karena memang sifat sekarang ketika kita membuat satu aplikasi itu hampir semua library itu udah ada gitu ya. Nanti sembari kalian memberikan jadi ada penggabungan ya, memberikan sebuah prototipe yang bisa ditunjukkan ke stakeholder sedini mungkin gitu ya. Misalnya nih kalian punya sistem pasien kemarin gitu ya. Di pendaftarannya itu sistemnya sudah agak kalian pahami gitu ya. Itu sudah bisa kalian tunjukkan prototipenya. Mungkin ini agak absurd mungkin kalau kalian pernah dengar ada metodologi prototyping ya. Sekarang semua sudah diadopsi semua ya. Apalagi dengan adanya unified process. Unified process itu sebenarnya dia menggabungkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing metodologi. Makanya disebut sebagai unified kan. Gitu. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi nggak apa-apa di awal misalnya kalian masih bentuknya masih berantakan, belum paham proses bisnisnya itu nggak apa-apa. Nanti berevolusi terus gitu ya. Karena kuliah kita kan panjang ya. 2 semester berarti sampai 1 tahun gitu ya. Dan akan dilanjutkan terus. Jadi nanti jangan heran kalian ketika membuat atau sudah di fase construction, ya ternyata ada yang berubah di bagian awalnya. Ya nggak apa-apa dilakukan perubahan. Tapi itu tadi, flow-nya yang benar gitu ya, itu ketika kalian semakin masuk ke fase yang lebih dalam, fase yang sebelumnya itu perubahannya sedikit gitu loh. Tidak banyak-banyak. Ya makanya nanti kan batasnya di analisisnya dulu. Jadi sampai analisis, sampai kalian membuat
3 model ya, yang sudah kita pelajari adalah pemodelan fungsional, kemudian semester depan ada pemodelan struktural sama pemodelan perilaku. Lah sampai di titik analisis itu kalian ibaratnya ulik-ulik terus gitu ya, sampai kalian, istilahnya mendapatkan satu fakta ya, fakta yang, cukup untuk membuat, atau masuk ke fase berikutnya, ke fase perancangan gitu ya. Nanti di fase perancangan pun seperti itu ya teman-teman ya. Bisa jadi nanti kalian ketika masih ada di fase analisis sudah melakukan perancangan-perancangan ya, sedikit-sedikit sudah melakukan perancangan. Basis data sudah dibuat, user interface sudah dibuat gitu kan. Nah, nanti sembari menunjukkan ke stakeholder, kalian nanti, mendapatkan detail-detail baru. Karena stakeholder itu pengalaman saya itu lebih mudah untuk mengungkapkan ya, atau membahasakan keinginan mereka itu ketika mereka lihat barangnya, paham ya? Nah, kalau kalian bisa ibaratkan dalam membuat rumah gitu ya teman-teman ya, mereka itu sudah lihat mock up-nya gitu ya, mock up yang kecil-kecil itu kan rancangan. Jadi di bahasa kita itu rancangan, misal oh pintu ada di posisi sebelah sini, menghadap ke barat misalnya atau ke timur gitu ya. Nanti garasinya lebarnya sekian, bisa muat untuk misalnya mobil sampai ukuran berapa atau berapa mobil gitu ya. Kemudian oh di sini ada kamarnya, kamar utama ukuran berapa gitu ya. Jadi mereka itu lebih mudah untuk mengungkapkan keinginan mereka itu ketika mereka sudah melihat rancangan. Walaupun ya misalnya dalam kasus rumah itu rumahnya belum jadi, mereka sudah bisa lihat bentuknya. Demikian juga kita ya teman-teman ya. Jadi dianalogikan seperti itu. Oke, kemarin ya di awal pertemuan ya, kan kita sudah membuat kelompok ya. Kemudian sistem manajemen ya, ya ada 9 kelompok di sini ya. Kelompok 1 sampai 9 yang sudah saya share juga kan ke di WAG. Nah, ini ya kelompoknya. Membuatnya seperti ini. Nanti akan masing-masing akan saya coba komentari ya teman-teman ya. Harapan saya nanti kalian bertanya kalau misalnya ada yang kesulitan dalam membuat proposal sistemnya. Oke, ini kira-kira ya seperti ini. Ini yang datang ada berapa orang sih? 1, 2, 3, 4. Jadi ini saya prioritaskan yang sudah datang terlebih dahulu ya. Tadi saya sempat melihat ya karena Mbak Nirina sama Mbak Isna masuk duluan, ini saya prioritaskan dulu untuk saya bahas. Jadi Mbak Nirina sama Mbak Isna ini membuat sistem manajemen laundry-nya. Oke, saya buka dulu pekerjaannya Mbak Isna sama Mbak Nirina ya. Oke, Mbak Isna dulu. Oke, ini tolong nanti review yang saya berikan itu walaupun kelompok kalian tidak sedang direview ya, itu tolong diperhatikan karena saya yakin hasil reviewan di kelompok lain itu akan menjadi patokan ya atau masukan bagi kelompok kalian gitu ya. Atau bahkan mungkin biasanya kalau saya sudah menjelaskan kan, misalnya saya jelaskan tentang eh, studi kelayakan ekonominya misalnya. Nah, itu kalau misalnya saya di kelompok lainnya sudah saya bahas, maka tidak akan saya bahas lagi. Paling saya bilang, ini nanti ngikutin bahasan yang sebelumnya ya, gitu. Karena kalau saya komentari lagi, saya ulang lagi dengan kesalahan yang sama misalnya, kan akan buang-buang waktu. Sehingga silakan diperhatikan semuanya ya. Oke, saya share lagi. Ini proposal system ya. Terlihat ya teman-teman ya.
sistem manajemen laundry. Nama laundrynya nih kalau Mbak Isna Surya Laundry ya benar, nggak apa-apa. Nah nanti saya nggak tahu di punyanya Mbak Nirinanya. Intinya yaitu dibedakan ya, jangan sama lah kayak gini Surya Laundry juga kan. Nah, silakan maksud saya jadiin kelompok itu biar nanti kalian ada teman diskusi, tapi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak sama plek gitu ya. Dikerjakan sendiri-sendiri dan silakan kalian improvisasi. Nah, nanti saya bisa melihat gitu loh ya. Mana yang memiliki ide yang bagus gitu ya. Kekurangannya di mana, kelebihan di mana. Jadi kayak ini nih misalnya Mbak Nirina, Mbak Selma ya, pertama ya. Ini mungkin sambil saya beri catatan ya. Oke, catatan review proposal system ya. Bagian satu. Oke, jadi ya nama project ya atau perusahaan tidak boleh sama ya dalam satu kelompok ya. Nah, ini ada kesalahan pertama gitu ya. Sebenarnya saya sudah bilang sebenarnya ya, mungkin lebih ya kalian tidak itulah ya. Jadi silakan nanti ini dibikin yang mungkin saya jejer aja kali ya, biar menarik. Nah, dijejer yang dijejer lagi, dibikin dengan nama walaupun deskripsinya juga berbeda ya. Lah ini deskripsinya sudah berbeda, bagus ya. Silakan nanti namanya aja ini yang karena masih sama dibedakan ya. Monggo salah satu nanti boleh eh, apa namanya mengganti ya. Oke, ini di bagian ini udah oke. Nah, ini Mbak Isna ya, kalau di sini sudah sampai versi 3 gitu ya. Berarti di sini juga harus diupdate. Versinya udah versi 3 gitu ya. Nah, sehingga akan tahu. Lah sebaiknya dokumen yang sebelumnya itu jangan dihapus ya. Jadi dokumen versi 1 masih ada, dokumen versi 02 masih ada, dokumen versi 03 masih ada. Seharusnya begitu. Dan nanti nama filenya dirubah aja di sini. Oke ya, ini nggak apa-apa ya. Kalau misalnya Pak punya saya sudah ditimpa misalnya, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti selanjutnya jangan ya. Apa sih namanya? Jadi dokumen dengan versi berbeda ya. Ya. Sebaiknya tidak di overwrite ya. Overwrite itu apa? Ditimpa ya atau ditimpa ya. Oke, alias apa nih? Pertahankan ya. Pertahankan dokumen dengan versi berbeda. Soalnya gini teman-teman ya. Pengalaman saya ya ketika membuat sistem itu apa ya, kalau saya sangat menikmati gitu ya, menikmati progresnya. Jadi ketika saya membuat sistem loh, yang dokumen versi ini kok culun banget gitu ya. Ketika nanti masuk ke dokumen kedua, ketiga, keempat, kelima, ke 100 itu jadi ada senang di situ ya. Jadi masih punya istilahnya apa ya, memori atau sejarah. Kita buka-buka bahkan ketika kita nantinya ya melihat yang lama gitu ya. Itu lucu atau bahkan apa ya menemukan satu pemikiran yang oh ternyata dulu pemikiran saya begini ya. Oh ternyata ada teknologi baru yang kenapa saya dulu nggak kepikiran gitu ya. Padahal teknologinya saat itu udah ada gitu loh. Nah itu menarik nanti. Dengan versi berbeda ya. Dokumen tidak boleh di overwrite. Jadi mulai titik ini teman-teman ya. Tidak boleh ya di overwrite ya. Jadi mulai titik ini pertahankan versi ya. Kemudian bedakan nama
dokumen ya, dengan versinya. Dengan versioning lah ya, gitu. Jadi kalau kalian mau, ini udah oke nih, ya di part. Jadi ini pengumpulan ini sebenarnya pengumpulan part 2 gitu ya, di timnya. Lah itu udah selesai ya. Nanti kalian lakukan edit-edit lagi untuk dikumpulkan di pekan depan misalnya ya. Itu nanti versi yang berbeda. Gitu ya. Jadi tolong nih teman-teman versinya dipertahankan ya. Punyanya Mbak Nirina udah betul ya, ini versi 2, versi 2. Oke. Ya, ini nggak apa-apa, nama bebas ya. Bebas saja gitu ya. Ya sebaiknya sih nanti ada tanda tangan, tapi nggak apa-apa, ini buat latihan aja ya. Tujuannya apa? Sebenarnya di sini itu nggak cuma kayak harusnya nggak cuma user aja gitu ya. Bener nih kayak Mbak Nirina nih, ada manajer gitu ya. Nanti ada sistem analisnya siapa gitu ya. Nah itu yang pokoknya yang berkepentingan dengan sistem ini. Kalau di sini ya yang lebih pentingnya lagi si pengusul sistemnya gitu ya. Misalnya sini nih, sponsor proyek nih ya, si Slamet ini harusnya muncul juga di sini. Nah ini di sini Slamet, di sini Samsul gitu kan, ini kan lucu. Di sini perannya ya itu sebagai misalnya eh, apa sponsor proyek ditulis di sini. Sebagai sponsor proyek namanya siapa, jabatannya manajer gitu ya. Ya, lah ini ringkasan eksekutif, udah nggak apa-apa kayak gini aja. Ini juga ya selamat ya. Ini juga udah lain nggak apa-apa. Kebutuhan bisnisnya ya, untuk mempermudah pengelolaan layanan ronde akan menjadi lebih cepat, rapi, teratur ya. Nah ini bagus nih. Data pelanggan, pesanan, jadwalan tersebut, pengelolaan keuangan. Oke, jadi nanti di sini kan bisa muncul nih kebutuhan bisnisnya untuk mewujudkan proyek tadi itu gitu ya. Itu dibutuhkan apa aja sih gitu kan. Di sini benar nih ada data pelanggan, pesanan, jadwal gitu ya. Oke. Ya ini juga sudah ada ya pelacakan. Jadi nanti kita tahu bahwa sistem yang akan kita buat ya sedikit banyak itu yang disebutkan di sini. Walaupun di sini kita lihat ya di dokumennya Mbak Nirina ini dia lebih eh, ngomongnya itu lebih lebih top gitu ya. Kalau di tempatnya Mbak Isna ini dia lebih detail ya sampai disebutin. Tapi nggak masalah dengan melihat ini di Mbak Nirina pun saya yang baca itu ya bukan saya ya. Yang baca juga paham nanti bakal ada info yang ada di sini. Lah nanti dilihat gitu ya di bagian eh, apa sih kebutuhan fungsionalnya. Ya, jadi keperluan fungsional ya kan ada berapa ya 4 keperluan yang harus dipenuhi ya. Nanti di paling bawah itu bisa dikuatkan dengan yang ada di situ. Oke ya, meningkatkan efisiensi ya oke. Ya bagus. Ya jadi maksud saya seperti ini ya, jangan sampai ada kata-kata yang sama plek jiplek di sini. Ya, beberapa nggak apa-apa. Mungkin ini karena diskusi tentang keuangan juga nggak apa-apa ya. Permasalahan juga silakan diatur aja ya. Oke, rencana kerja udah oke. Lah nanti ini use case point estimation ini kan sebenarnya saya udah ngasih XLS-nya ya. Jadi file Excel-nya nanti silakan dipakai saja. Cuma ini nanti munculnya berapa ini berdasarkan dari diagram use case-nya gitu ya. Gitu. Ini juga. Bentar. Hmm, sorry teman-teman. Nah, ini yang bagian atas. Hmm, kompleks. Oh ya, nggak apa-apa sih. Ini sebenarnya ini sebenarnya yang ini tidak usah diubah gitu ya.
Tapi dia menunjukkannya sananya seperti ini. Oh, berarti nanti ada aktor yang dari luar gitu. Yes, wah, nanti ini gampang lah bisa dirubah-rubah lagi gitu ya. Oke ya, yang penting sudah muncul angkanya. Dan nanti saya cek ya di sini itu nanti berdasarkan dari use case-nya ya. Rencana staff is oke. Oke, rencana jadwal oke. Kalau apa ini nanti dirubah lagi. Tadi pembayarannya sudah digital juga ya. Nggak apa-apa, bagus. Memang sekarang trennya seperti itu ya. Di sini dari kelompoknya Mbak Isna sama Mbak Nirina dia menangkap tren terkininya. Nah, nanti di sini ada kelayakan fungsional teknologi dan ukuran proyek ya. Oke, kelayakan oke. Sekarang kita lihat biaya manfaat. Pelatihan menggunakan oke. Nah ini di Mbak Nirina kalau memang cuma ada 4, yang ini dihapus saja. Oh ini pakai anu ya, teks kalau ini gambar. Oh teks juga ya. Ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya sudah membuat di Excel-nya ya. Jadi kalau pengen mudah, kali ini kan harus dijumlahkan satu-satu ya. Itu kalau mau mudah dibikin di Excel-nya saja, nanti di sini di ekspor sebagai gambar ya. Ini juga saya sediakan juga Excel-nya kan. Tapi mau kayak gini juga nggak apa-apa. Cuma memang agak repot aja di formattingnya. Oke, di sini ada BEP. Oh, BEP-nya kurang dari 1 tahun ya. Luar biasa ya. Nggak apa-apa, memang harus begitu. Bentar, di sininya kayak pengembangan. Nah, ini yang agak manfaat nyata dalam proses penggunaan jasa laundry. Ini ini parkir ini. Ah, ini nggak tahu nih. Maksudnya dari Mbak Nirina apa nih? Dengan sistem ini apakah akan parkir lebih baik? Nah, ini mungkin agak miss dikit ya. Coba Mbak Nirina dipikirkan lagi nih, kenapa muncul parkir di sini? Apakah dengan sistem ini juga akan mengelola parkir atau gimana gitu ya? Oke, kira-kira potensi yang paling besar kan meningkatkan penjualan ya. Lah kayak gini kan kelihatan kan? Kalau misalnya keluhan pelanggan. Kalau bisa nanti nih Mbak Nirina lagi ya, itu yang ini pakai bahasa Indonesia saja. Ya seperti ya yang bisa di bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia kan aja. Kayak Mbak Isna juga ya. Oke, ini nanti saya anggap benar aja yang tabelnya. Oke, ini juga tabel enaknya ya. Saya sudah sediakan itunya kan, Excelnya Mbak Isna.
nanti dibikin gini aja, berupa gambar aja gitu ya, gitu. Jadi di-capture aja, nanti di-export ke JPEG apa-apa, dimasukkan ke sini. Jadi nggak perlu ngetik ulang gitu ya. Itu, terus kelayakan organisasi. Oke, oke ya. Ada keperluan non fungsionalnya itu ada keperluan operasional, keperluan kinerja, keamanan, dan budaya politik ya. Nah, ini punyanya Mbak Nirina ini masih klinik nih ya. Nah, ini belum beres nih. Oke. Ya, coba nanti nih ya, punyanya Mbak Nirina. Saya tulis lagi di mana ya? Wah, nggak usah deh. Atau saya kasih komentar. Saya kasih komentar aja kali ya. Komentarnya di sini aja ya. Kalau yang di sini secara umum, gitu ya teman-teman ya. Yang di sini saya komentarin aja ya. Caranya gimana ngasih komentar ya? Oh, gini, bisa? Oh, bisa ya. Jadi di sini nih. Ah, di keperluan operasional budaya politik. Nah ini, kasih komen ya. Hmm, kata ya menggunakan apa ya klinik ya. Silakan diubah lagi. Oke, di sini ada. Ini nggak apa ya umum lah ya. Keperluan kinerja seperti ini itu umum ya untuk di sistem. Nah, nah ini gimana nih? Tapi ya nggak apa-apa sih. Ini memang questionable ya untuk transaksi catatan laundry itu terenkripsi datanya itu untuk apa gitu ya. Ini menjadi pertanyaan. Tapi kalau memang mau jadi keunggulan dari sistemnya Mbak Isna ya nggak apa-apa sih. Cuma selama ini transaksi dan catatan itu jarang lah ya dienkripsi ya. Yang dienkripsi itu biasanya kredensial semacam password ya atau username gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Coba saya komen aja deh. Sebaiknya dihilangkan saja. Oke. Oh, tadi belum di-post ya komennya ya. Oh, gitu. Oh, nanti ada reply-nya ya. Oh, bisa begitu ya. Oke, terus terang saya baru memakai gaya-gaya komen seperti ini. Ya, sebenarnya nggak perlu di-reply sih, ini hanya saya aja. Oke, ya ini untuk pengguna asing ya. Berarti nanti kalau udah kayak gini juga, nggak apa-apa, ini disebutin aja. Nah, nanti harus
sistem kamu itu harus mengakomodasi harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ini codingannya juga agak repot nanti. Tapi nggak apa ya, kita nggak nyampe coding ini. Bikin yang keren sekalian. Lah ini fungsionalnya juga masih masih yang lama ini ya. Jadi kayaknya masih menggunakan. Oke, Mbak Mirina ini belum menjelaskan. Nah ini susah nih kalau di sini belum menjelaskan tentang laundrynya. Hmm, oke. Ininya ya, maksud saya itu yang Mbak Nirina ini kayak manage appointment, make payment, arrangement, make new customer. Ini kan sebenarnya masih appointment ya. Silakan kata-katanya ini dirubah ya, keperluan sistemnya gitu ya. Menjelaskan sistem secara baik ya. Silakan diubah lagi. Terutama bagian apa ya? Ini namanya bagian apanya ini ya? Namanya bagian apa nih? Bagian pada poin-poin utama ya. Bentar. Ini mengirim pesan pertanyaan ke admin melalui sistem. Siap diambil. Oke. Hmm, bentar, 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 bentar. Bentar, ini kayaknya sama ya. Mbak Isna juga kayaknya kurang. Coba mungkin Mbak Isna sama Mbak Nirina mau komen? Hmm, jadi gini. Jadi di area fungsional teman-teman ya, di area fungsional ini, ini secara umum nih. Ini ada eh, malah ke sini. Ini yang penting ya, yang sangat penting di sini itu di area fungsional. Area keperluan fungsional. Jadi subbab berapa nih? 52 ya. Silakan dibuat apa ya? Eh, Fitur-fitur utama yang bisa digambarkan proses bisnisnya. Jadi ini hubungannya dengan proses bisnis teman-teman ya. Jadi begini, ketika kamu membuat keperluan fungsional, sebenarnya dia kan apa sih semacam ringkasan ya, semacam ringkasan ya. Itu sebenarnya kalian
Cari dulu proses bisnisnya ya. Nah, caranya dengan ya, cari tahu dulu proses bisnisnya gitu ya. Ya, kemudian maksudnya gimana? Dengan detail ya, dengan detail ya, dengan detail, dengan detail, gitu ya. Misalnya begini nih, kalau di laundry itu ketika orang mau laundry ya, mereka itu langkah-langkahnya seperti apa, gitu kan? Melakukan order misalnya ya, itu gimana caranya? Kamu buat segala skenarionya ya, dan semua skenario. Hmm. Misalnya kalau di laundry itu ada skenario yang kalau saya lihat nih ya, saya lihat di punyanya Mbak Isna, dia itu eh apa namanya? Bisa minta mungkin permintaan online secara online itu dia dijemput gitu ya pakaiannya gitu kan. Itu bisa seperti itu. Lah itu gimana kalian gambarkan? Apakah langsung otomatis menggunakan sistemnya? Misalnya nih, dia udah daftar ya, udah login. Dia mau eh, laundry gitu kan, segala macam ya. Nanti digambarkan, misalnya gini, eh ya saya mau laundry. Kalau saya lihat di sini ya, ada cuci kering, ada setrika, ada antar jemput. Dia milih apa nih? Kok ada cuci kering, setrika? Pilihan layanannya ini, nah ini apa? Pilihan layan itu kan kalau di laundry itu cuci kering, setrika mungkin ya. Cuci kering, setrika atau cuci dan setrika atau saya nggak tahu nih. Coba Mbak Isna, tolong Mbak Isna, bisa open mic nggak Mbak? Ini harus diskusi nih di sini. Mbak Isna? Ya, Pak, hadir. Oh ya, ini kira-kira sistem yang akan kamu buat itu gambarannya, layanannya apa aja? Bisa dijelaskan nggak? Ya, untuk mungkin baru gambaran ya, Pak. Kalau misalnya untuk sistem itu bisa ada pemilihan kayak misalnya cuma nyuci, terus cuma setrika doang gitu loh. Mm-mm. Kalau cuci dan setrika ada nggak? Ada, itu jadi ikutnya paket lengkap. Oh, berarti paket lengkap, paket cuci, Iya, kemudian paket setrika, gitu ya. iya, Pak. Berarti jenis layanannya itu aja ya. Iya, Kalau baru setrika itu. berarti gimana? Kalau setrika berarti kamu ngasih pakaian bersih apa pakaian kotor? Ngasihnya pakaian bersih, Pak. Oh, emang bisa kayak begitu ya Bisa, di laundry? Jadi ini pakaian bersih, minta disetrikain aja itu iya bisa yang ya? bisa. Oke, yaudah itu nanti kamu tetapkan ya di sini ya. Ini mungkin saya kasih komen aja. eh jadi layanan utamanya gitu ya. Ini khusus untuk yang laundry ya. Nanti Mbak Nirina ngikutin saja. Layanan utamanya itu pakai apa sih? Paket lengkap ya. Kemudian cuci saja atau setrika saja ya. Oh, saya baru tahu. Laundry itu nerima setrika saja saya baru tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Terus antar jemputnya itu apa maksudnya, Mbak? Mbak Isna. Kalau antar jemputnya itu kan ada pemilihan kayak misal antar jemput. Nanti kalau misalnya itu dipilih dari pihak laundrynya, sistemnya itu Pak, antar jemput. Jadi ngambil laundrynya Hmm. sama ngantar laundrynya ke customer. Itu ada biaya tambahan nggak untuk antar jemput? Ada. Oh, oke. Berarti ada, ya nggak apa-apa. Nanti sebut aja ya. Ada layanan untuk antar jemput dengan tambahan biaya. Dengan tambahan biaya itu berdasarkan lokasi ya, Mbak ya? Apa gimana? Ya Pak, berdasarkan lokasi.
Berdasarkan lokasi. Lah nanti berarti lokasi juga harus kamu tentuin juga ya. Bisa apa enggak gitu ya. Misalnya gini, saya takutnya ketika minta antar jemput, ternyata ya ini untuk menghindari orang iseng gitu ya. Itu lokasinya itu jauh banget gitu loh. Misalnya orang Tegal gitu ya, itu nyucinya ke sini gitu. Gimana? Ya nanti harus ada seperti itu ya intinya ya. Eh, Pembatasan lokasi juga gitu ya. Yang boleh di antar jemput itu yang sampai mana gitu ya. Atau mungkin ya, tapi jarang ya. Maksud saya gini kan ya ini bagus ya layanan terjemput ini bagus tapi harus ada pembatasan ya. Satu gini ya, tapi harus ada pembatasan lokasi. Jadi nanti tidak boleh ya maksud saya gini untuk Mbak Isna dan Mbak Nirina kalau memang harus ada antar jemput gitu ya, harus ada pembatasan lokasi pertama ya. Kedua harus ada biayanya juga seperti apa gitu kan. Nah itu harus kalian pikirkan. Itu masuk ke bagian yang saya bilang proses bisnis dan skenario ini loh. Gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi gini, maksud saya begini teman-teman. Kalian bikin proses bisnis dan skenario-nya dulu gitu ya. Walaupun eh, apa sih namanya tidak detail gitu ya. Maksudnya detail tetapi nggak detail banget. Lah itu untuk dimasukkan ke sini gitu loh. Gitu ya. Karena di sini itu bentuknya ini bisa diedit ya, ya bisa ya. Ah, gitu ya. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya di sini kan berarti ada login juga ya. Lah kayak pelanggan dapat memilih waktu antar jemput pakaian ini sebenarnya nggak perlu ini ditunjukkan di keperluan fungsional itu nggak perlu. Jadi di fungsionalnya itu gini, kalau gambaran saya itu ya pas lagi mau laundry aja gitu ya, dituliskan di situ. Nah ini terlalu detail. Ini itu nanti masuk ke apa namanya diagram aktivitas gitu. Maksud saya seperti itu. Ini sebaiknya tidak masuk ke bagian ini, tetapi dimasukkan ke diagram aktivitas. Gitu. Jadi kalian harus bisa memilah ya, ini mana yang terlalu kompleks, mana yang tidak. Sorry bukan kompleks ya, terlalu detail mana yang cukup dimasukkan ke dalam area keperluan fungsional. Ini juga ya, nah, ini juga masuk ke diagram aktivitas nih harusnya. Gitu. Tidak tidak masuk di area sini. Ini masuk ke diagram aktivitas. Gitu ya. Lah ini maksudnya kalender akan diperbarui secara otomatis sesuai jadwalannya maksudnya apa ini? Itu Coba kesalahan ketik, Mbak Pak. gimana? Itu kesalahan awalnya nggak dimasukin karena udah ngantuk jadinya saya lupa. Oh gitu. Ya udah nanti dihapus saja ya. Eh ya gitu. Lah terus komunikasi real time itu maksudnya apa Mbak? Jadi kayak chatting gitu ya, memberikan fasilitas chatting. Iya, Pak. Hmm, itu menurut kamu perlu nggak ada fasilitas chat di mana sistemnya? Nggak perlu sih. Gimana sih? Ya kalau mau perlu nggak Pak anu nggak apa-apa sih dimasukkan. Nanti kayak misalnya di Tokopedia itu kan ada fasilitas chattingnya di situ.
Cuma kalau kayak gini itu sebaiknya ya bisa sih chatting nanti terintegrasi dengan WA, apa sebaiknya lewat WA aja. Atau boleh ya chatting tetapi ya makanya nanti nggak apa-apa sih, misalnya kamu mau masukin nggak apa, nanti saya ingin lihat proses bisnisnya seperti apa di diagram aktivitas ya. Dan ini notifikasi ini juga sebenarnya nggak perlu ini ya. Ini tidak perlu masuk ke keperluan fungsional ya. Ini tidak perlu masuk ke keperluan fungsional. Oke, ini juga nggak perlu ya. Jadi gini teman-teman, yang masuk ke fungsional ini, ya, ini yang proses bisnisnya itu loh. Kayak tadi, misalnya proses pendaftaran pelanggan gitu kan, proses eh, apa sih request untuk laundry, permintaan untuk laundry gitu kan, gitu. Terus bayangan juga kalau misalnya eh, tadi minta diantar jemput ya, terutama dijemputnya lah ya. Kalau diantarnya mah bisa. Lah nanti saya juga juga nanti silakan dijelaskan juga antar jemputnya ini apakah dalam satu paket antar jemput gitu ya. Oh ini jadi nggak bisa diedit ya. Oh karena ada ini ya. Oh iya ya. Iya. Ada layanan antar jemput ya. Apakah hanya antar doang apa ada antar jemput ya? Silakan juga disebutkan nanti di sini. Hmm, kayak layanan antar jemput tambahan biaya itu sebenarnya ini hanya jadi layanan ya, Mbak Isna. Antar jemput ini kan option ya, opsional. Ini sebaiknya dimasukkan ke diagram aktivitas saja, gitu. Jadi intinya gini, ketika kalian membuat di keperluan fungsional, itu proses bisnisnya seperti apa sih, gitu ya. Misalnya ketika orang laundry, itu seperti apa? Memasukkan laundry. Kemudian ketika mengambil laundry, itu seperti apa prosesnya gitu ya. Dan nanti ketika orang lacak misalnya ini proses laundrynya sedang sampai mana. Kemungkinan seperti itu kan, apakah baru dicuci, apakah gimana gitu kan. Apakah udah selesai. Sebenarnya ini sederhana sih, tidak terlalu banyak gitu ya. Terus sistem ya cuci kering serigala ini kan biayanya lain-lain gitu kan. Jenis pakaian juga lain-lain, kemudian harga per kilonya lain-lain gitu kan, tergantung jenis pakaiannya atau gimana ya, saya nggak tahu. Ya silakan dielaborasi di titik itunya ya, ditambahin lagi nih. Silakan dielaborasi di jenis layanan ya, harga per kilo atau gimana, jenis pakaian ya. Saya nggak tahu nih jenis pakaian mempengaruhi apa enggak. Ya, apakah misalnya pokoknya sekilo harganya 3.000. Nah, saya rasa antara 3.000 per kilonya jeans gitu ya dengan kemeja. Saya nggak tahu ya di laundry itu seperti apa. Karena saya juga nggak pernah laundry terus terang aja. Cuma bayangan saya itu harus dibedakan gitu ya. Harga per kilo, jenis pakaian, ini juga harus bisa atau apalah ya. Nanti kalian didetailkan di situ. Kan kadang ada juga layanan ekspres gitu kan. Harga per kilo jenis pakaian. Nah, gini aja. Jumlah pakaian ya. Gini aja. Nah, nanti fokus gambarnya itu berat pakaian, berat jenis pakaian dan layanan gitu ya.
berat, jenis pakaian, dan layanan akan mempengaruhi harga. Nah, mempengaruhi harganya seperti apa? Silakan dianalisis yang dalam nanti ya, gitu. Bila perlu nanti ya sebenarnya disebutkannya itu di diagram aktivitas ya, disebutkan di diagram aktivitas, gitu ya. Oke, jadi itu nggak perlu. Lah sistem menyimpan data pelanggan, lah ini nggak perlu juga ini sebenarnya ya. Ah, ah. Ini sebenarnya nggak perlu. Ini sebenarnya dia lebih cocok masuk ke keperluan non fungsional nih. Ini sebenarnya lebih cocok masuk ke keperluan fungsional. Nah, ini mungkin kalau waktunya nggak cukup ya teman-teman ya. Ini terus terang saya hari ini ada nguji skripsi jam 9 ya. Ya silakan mungkin saya ini baru bahas punyanya Mbak Isna sama Mbak Nirina. Silakan nanti dipelajari untuk mengubah pekerjaan kalian untuk apa namanya, dikumpulkan pekan depan ya, gitu. Jadi nanti kalau misalnya di area keperluan fungsional ini ternyata masih belum apa ya, masih banyak komentar gitu ya, seperti yang saya komentari di Mbak Isna sama Mbak Nirina, silakan teman-teman yang lain itu ganti, bukan ganti ya, lakukan revisi, gitu ya. Nah, nanti pekan depan mungkin saya akan mulai tidak dari Mbak Isna dan Nirina, tapi dari kelompok yang lain. Tetapi nanti harus ada revisi lagi ya, revisi terus ya. Jadi maksud saya itu begini, ketika saya memberikan komentar pada kelompok satu gitu ya, nanti akan mempengaruhi pekerjaan kelompok yang lain ya, itu di pekan depannya. Gitu ya. Nanti yang saya akan komentari ya pekerjaan terakhirnya. Nah, kemudian nanti kan kita tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Part 2, part 3 itu harapan saya gitu ya. Itu semakin ke sini semakin apa sih namanya? Sistemnya semakin bagus lah ya. Gitu. Ya walaupun tidak saya komentari, tetapi ketika kalian mendengarkan komentar di kelompok lain, silakan pekerjaan kalian itu apa namanya? Dirubah-rubah lagi gitu ya. Soalnya kalau ini bakal lama banget sih, nanti hasilnya juga nggak akan sempurna. Kalau menunggu dikomentari oleh saya, gitu. Nah ini eh, boleh seperti ini, stroke digital ya. Ini juga sebaiknya masuk ke diagram aktivitas saja sebagai satu rangkaian proses ya ketika melakukan request atau permintaan layanan gitu. Sebaiknya masuk ke diagram aktivitas. Ya, admin dapat melihat laporan. Nah, ini benar. Admin dapat melihat laporan ya. Ini secara otomatis nggak perlu deh ya. Ini dihilangkan saja. Terlalu lebay gitu ya. Ini dihilangkan saja. Kata ini dihilangkan saja. Terlalu lebay menurut saya. Oke, lah ini paling dapat melihat status. Ya, itu boleh ya. Jadi berarti nanti saya tahu bahwa sistemnya dari kelompok laundry ini dia bisa melihat ya pekerjaannya apakah masih proses, apakah sudah selesai, apakah sedang dikirim. Gitu ya. Berarti nanti ya oke. Nanti harusnya di sini harus ada
tambahan nih gitu ya. Eh, ini gimana ya enaknya ya? Ya nggak apa-apa sih ini bagian-bagian ini ya. Berarti ini ada memperbaharui, ini dihapus aja. Ya dihapus saja. Oke, berarti ini kamu tahu ya ketika ada misalnya orang dapat, misalnya ketika saya baca ini nih, pelanggan dapat melihat status pakaian ya. Berarti di sini nanti ada pekerjaannya si admin itu untuk mengupdate gitu ya. Jadi mengupdate status laundry ya. Itu. Oke, kira-kira gambarnya seperti itu ya. Jadi ada kolaborasi itu silakan buat fitur utama yang bisa digambarkan proses bisnisnya. Gitu ya. Jadi proses bisnisnya itu dari mulai layanan laundry sampai nanti dikirim, sampai nanti si pelanggannya bayar, itu seperti apa gitu ya. Itu kamu buat dulu gitu ya, berupa narasi. Dan nanti baru dikompres masuk ke dalam keperluan fungsional ini. Itu caranya begitu sebenarnya ya. Oke. Oke, ini diganti aja ya teman-teman ya. Ya punya mandirinya ini diganti aja pakai bahasa Indonesia dan yang lebih ke sistem laundry ya. Appointment itu bukan sistem laundry ini sebenarnya ya. Gitu. Appointment kan janji ketemuan, pertemuan. Oke. Lah use case-nya belum jadi gitu ya. Ini juga use case belum jadi. Silakan use case-nya disesuaikan dengan yang ada di keperluan fungsional ini. Ini juga ya, masih pakai yang lama ya. Berarti ini pemodelan fungsional dan diagram aktivitas belum pada jadi. Oke, saya belum bisa komentar ya. Berarti ya, yang ini belum bisa komentar. Oke, dari Mbak Isna sama Mbak Nirina ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada waktu sekitar 10 menit ya, saya komentar ke kelompok yang lain dulu. Ini saya save. Eh, yang ada orangnya siapa ya? Ilham sama Sandi ya. Inventory pada retail. Bentar, saya download dulu. Ilham sama Sandi. Sandi belum ngumpulin. Jadi belum bisa ngomentarin. Mas Ilham. Bentar. Mas Ilham bisa open mic.
Karena nama kamu ternyata nggak ada di grup tim saya, berarti kamu belum masuk ya. Dan ini kamu kalau mau ngumpulin tugas gimana nih? Ya Mas Pak. Ilham bisa open mic. Sudah. Kamu sudah masuk ke MS Team saya belum sih? Sebentar Pak. Kok nama kamu nggak ada di sini? Benar, kamu udah ngumpulin tugasnya belum? Belum Pak, sebentar. Belum ngumpulin ya? Waktu itu pernah udah masuk apa ya? Terus lupa Nggak tulisan. pernah ngumpulin apa enggak tugasnya? Oh, belum Pak. Karena Nah, berarti kamu memang belum ngumpulin karena kamu juga tidak masuk ke grup saya. Saya nggak tahu ya kamu pengaruh apa sih namanya? Kenapa belum masuk? Silakan. Tapi kamu kok bisa join ya? Nah. Oh, berarti joinnya menggunakan guest ya kayaknya ya. Iya. Enggak ya, menggunakan. Cuma kamu memang belum. Jadi nanti silakan kamu scroll lagi paling atas itu ya. Itu ada invitean masuk kelasnya harusnya. Aduh, ini kamu harusnya masuk ke. Aduh, saya nggak tahu nih penilaian kamu seperti apa. Eh, ya udah itu aja ya. Udah yang lain dulu deh, yang lain. Oh ya Pak, maaf Pak sebelumnya. Untuk susulan UTS saya sama Mas Rangga kan katanya nunggu soal baru ya Pak. Apakah sudah dibikin Mm-mm. atau Udah kamu kumpulin tugas aja. Nanti masalah soal UTS gampang deh. oke baik. Terima kasih. Udah ngumpulin tugas aja sama UAS nanti gimana? Oke. Mbak Aliko aja deh ya. Kos Harmoni Jaya. Berarti Mbak Alika sama. Ini saya nggak tahu nih kalian bikin tugasnya sih seperti apa. Hmm, mm, 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 mm. Sama Mbak Yoja ya. Ini Mbak Aliko Zahra sama Mbak Yoja ini belum ngumpulin aibnya ya. Oke. Mm, 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 mm. Oke, catatan keempatnya ya. Jangan lupa file enterprise architect-nya dikumpulkan ya. Sama Setianing Yoja mana tadi? Ini apa? Oh, nama filenya belum diubah ya.
Nah, ini juga nih, kesalahan yang kecil tetapi aduh, menunjukkan kalian itu tidak memperhatikan instruksi. Ini berbahaya loh ya. Kalian itu sebagai seorang sistem atau bagian dari sebuah tim itu harusnya eh, apa ya, memperhatikan instruksi ya. Nama file harus diubah sesuai dengan konvensi ya. Oke, sama nih nama kosnya nanti silakan dirubah gitu ya, dibedakan. Kemudian ya ininya juga harus dibedakan ya. Silakan berimprovisasi. Ini juga harus dikatasin ya yang benar. Ini sebenarnya begini teman-teman ya. Silakan template itu jangan diubah-ubah warnanya segala macam gitu ya. Biar bagus gitu loh. Saya udah bikinin template enak-enak tinggal diubah aja materinya gitu ya. Jadi format template jangan diubah-ubah ya. Jadi font, huruf, apa sih namanya? Style ya, style paragraf ya. Itu jangan diubah-ubah. Format template jangan diubah ya. Silakan yang diubah hanya substansi saja. Ya ini kan saya udah bikin-bikin nih biar ada warna yang bagus ya, ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Itu coba lihat ringkasannya seperti juga. Udah oke. Ya nggak apa. Ini sponsor proyek 2 orang kayak gini juga nggak apa-apa, boleh ya. Nggak harus satu gitu. Walaupun contohnya satu, ini bagus ya. Ini kayak ini kan font-fontnya ikut berubah nih. Saya nggak tahu kenapa pada berubah sih. Apakah copas dari eh ya mungkin kalau kalian searching di internet gitu kan, proposal sistem untuk ini kan ada gitu kan sebenarnya. Saya nggak tahu nih kenapa. Apa karena nggak ada hurufnya? Ini juga berubah nih kayaknya ya. Hmm, Ini kan menarik nih kalau berwarna seperti ini nih. Nah, ada warnanya. Gitu ya. Rencana kerja oke lah. Nanti saya ya kamu ngikutin aja seperti yang di sebelumnya. Nah, ini sebenarnya saya mau nunjukin nih cara membuat use case point estimation itu seperti apa gitu ya. Tapi ternyata use case belum ada yang jadi di kalian ya. Ini oke lah, nggak apa-apa biarkan saja. Cuma nanti formatnya dirapikan lagi ya. Berarti saya tulis dulu deh, biar saya nggak lupa. Catatan review berarti ini ada pertemuan 12. Kita ada 2 pertemuan lagi ya. Misalnya begini deh. Baru 2 ya. Manajemen. Sorry, gini aja deh. Dia pekan depan yang direview ya. Ditulisin aja. Mereview manajemen laundry
dan manajemen kos. Kayaknya cuma 2 aja nih kayaknya. Yang kos juga mungkin nggak full ya. Dan ini nanti aja. Silakan nanti diikuti komentar saya pada saat membahas manajemen laundry ya, yang ini ya. Nah, saya mau langsung ke ini aja, keperluan fungsional. Pengguna dapat melakukan registrasi dan login. Admin dapat membuat, mengedit, menghapus data pengguna. Manajemen kos. Gini. Coba saya mau nanya antara Mbak Aliko sama Mbak Sianing Yoja. Siapa yang mau jawab? Apa dua-duanya ya? Apa perlunya si penghuni kos ini untuk melakukan registrasi dan login? Coba silakan Mbak Isna, Mbak Isna lagi. Mbak Aliko atau Mbak Yoja? Mbak Yojanya sih ada dua-duanya. Monggo salah satu. Apa perlunya pengguna melakukan registrasi dan login pada sistem kalian? Perlu apa tidak? Perlu Pak, karena kan nanti untuk data gitu loh Pak. Untuk data gimana maksudnya, Mbak? Kan data bisa dimasukkan sama admin kan? Gitu. Kecuali begini, ya kan ini berkaitan dengan apa ya? Kalau bayangan saya gitu ya, sebenarnya nggak perlu ini. Registrasi login itu tidak perlu. Jadi nanti si orang itu mau ngekos kan mungkin lihat ya availability-nya gitu ya. Nah, jadi gini aja. Nah, ini diganti nih ya. Ini diganti pengguna melihat, ini diganti aja ya. Pengguna melihat availability itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Eh, Melihat, bentar ini kosnya berupa kamar istilahnya ya. Pakai kamar aja lah ya. Pengguna melihat kamar yang kosong. Nah, gitu ya. Ada melihat kamar yang kosong ya. Maksud nggak nih Mbak Yoja atau Mbak Aliko? Maksud Pak. Ya, jadi dia lihat ke sistemnya. Misalnya dia berbasis website nih, Kos Harmoni gitu ya, kosharmoni.com. Nah, nanti dia lihat nih, ada kamar yang kosong apa aja. Nah, akhirnya muncul pertanyaan juga di sini nih. Kira-kira ya menurut bayangan Mbak Setianing sama Mbak Aliko, ini kosannya itu kamarnya satu jenis apa ada macam-macam dengan harga yang berbeda-beda? Coba saya mau Satu nanya. jenis Pak. Oh, satu jenis ya. Satu jenis ya. Ada nggak kemungkinan ya tiba-tiba nih ada pengembangan terus tiba-tiba ada kamar kosnya itu dia berbeda gitu loh, baik ukuran dan fasilitas. Misalnya ada yang kamar mandi dalam, ada yang pakai AC, ada yang ya gimana gitu ya. Mungkin gini, kalau misalnya oh ternyata di sini lakunya yang murah-murah, kita buka lagi deh yang menggunakan tanpa kamar mandi dalam misalnya. Ada nggak kepikiran nggak seperti itu? Atau ada nggak kemungkinan pemilik kosnya itu
memiliki kamar yang berbeda suatu saat? Pastinya ada sih Pak, kayak harus bakal upgrade kamar gitu. Nah, berarti nanti kamu memasukkan juga ada ke istilahnya tipe kamar ya. Jadi ada tipe kamar, terus harganya apa, fasilitas kamarnya apa. Biasanya sih begini ya, kalau orang nyari kos-kosan, ya saya juga anak kos ya, dari SMA sudah kos. Itu biasanya yang saya cari itu ketika ngekos, pertama kan harga ya. Oh, di sana harganya segitu, baru saya lihat fasilitasnya kan. Ya selama ini kan harus datengin gitu kan, harus ada, harus kita datengin kamarnya seberapa sih, bentuk kamarnya kayak apa. Lah dengan sistem ini bagus nih sebenarnya, kamu kayak hotel aja gitu ya, kalau kamu pernah pakai sistemnya Traveloka atau, pokoknya buat nyewa hotel lah ya, apa aja sih biasanya? Biasanya Traveloka lah ya. Kalau saya biasa pakai Traveloka, itu kan bisa tahu tuh foto-foto kamarnya, kemudian fasilitas kamarnya apa aja. Kalau hotel itu ada yang menggunakan bathtub, ada yang menggunakan shower doang gitu kan. Kemudian ada yang kasurnya queen, double bed gitu kan. Nah, itu mempengaruhi harga per malamnya. Sama nih kalau di kamar kos, ya harga per kosan kan lebih menarik kan. Kita kan ingin membuat sistem yang bagus, yang membuat menarik gitu ya. Jadi orang nggak perlu nanya-nanya, lagi-lagi nanya misalnya, "Pak, ini ukuran kamarnya berapa? Pakai AC tidak?" Gitu kan. "Kamar mandi dalam apa luar?" Ya itu kan annoying gitu kan. Annoying itu apa ya, bikin gondok gitu ya, lagi-lagi nanya itu gitu kan. Makanya bagus nih sistemnya sebenarnya. Ya berarti ini saran saya dia ada tipe kamar, ada fasilitas ya. Gitu. Jadi nanti dari sini nanti kamu kebayang nih, di sini akan muncul manajemen kamar gitu kan. Nah ini udah ada nih. Ya, mengedit, menghapus data kamar ini termasuk nanti di dalamnya ada tadi harganya gitu ya. Nah, ini bagus ya bener kan? Terus iya ini masukin registrasi nggak apa benar. Mengedit, menghapus data penghuni ya. Eh s- gini aja. Ini namanya jangan data penghuni, tapi data pelanggan aja. Yang apa sih? Penghuni nggak apa, Ding? Jadi pakai penghuni aja nggak apa. Jadi nanti kita bisa tahu juga ya bahwa ini orang dulu pernah ngekos di sini nih, ya, sekarang balik lagi ya itu jadi masukan bagus gitu ya. Ini oke. Nah ini ya menampilkan status kamar. Nah ini bagus juga ini ya. Berarti nanti bukan sistem ya, bukan sistem menampilkan status kamar ya, tetapi admin gitu. Nanti ditulis aja di sini. Admin mengupdate status kamar. Nah, ini bagus nih, punyanya teman-teman di Kos Harmoni ya. Nanti nama kosnya dibedain ya antara Mbak Aliko sama si, siapa, Mbak Stianing ya, itu nanti diganti. Maksud saya begini teman-teman, dibandingkan tadi yang yang laundry, ini lebih bagus keperluan fungsionalnya, lebih to the point gitu ya. Kayak ini misalnya mereset sandi gitu ya. Nah, ini lebih to the point. Maksud saya dibuat seperti ini gitu ya. Jadi ini nanti saya komen aja ya. Udah mau jam 9 nih, saya harus ke kampus. Oke ya. Ini ditulis, ini kan berarti pengguna melihat kamar yang kosong ya gitu ya. Ini di sini nanti admin mengupdate status kamar. Kita sebut istilahnya kamar aja ya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini udah ada nih ya. Jadi ini data kamar itu yang ini ya. Jadi ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Ini dihilangkan saja. Dihilangkan saja.
Oke, ini udah oke, ini udah oke, ini juga dihilangkan saja. Nah ini ya tadi ya, ternyata berarti nanti di atas sini ya, ini dihapus aja. Berarti ini dihapus aja udah ada di sini. Nah, ini komentarnya saya ganti nih, yang atas ini nih. Eh, oh, ini iya sebenarnya udah di bawah ya. Saya tadi nggak lihat ke bawah. Nggak apa-apa saya biarin. Nanti dihapus saja. Ini udah ada kok di sini. Eh, menghapus. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini juga nggak perlu ya. Ini dihilangkan saja. Karena otomatis ketika nanti admin mengkonfirmasi ini, status kamar kan berubah. Gitu ya. Berarti, oh nggak apa ya. Ini juga nggak apa di sini. Nah, ini sudah mulai bagus nih. Mana ya? New comment. Ini hapus saja ya. Karena begitu kamar occupy bahasa Indonesianya apa ya? Di disewa ya, disewa aja ya. Seharusnya sudah otomatis kayak sistemnya. Jadi sistemnya nggak perlu lah. Oke, nanti Mbak Aliko ngikuti saja ya di yang saya tulis nih. Ini masih pakai template ya. Ini harusnya Mbak Yoja ya pakai ini ya nama NIM nama gitu kan. Pembayaran sewa melihat tagihan pembayaran oke ya ini bagus nih ya. Oh nggak boleh. Jadi gini teman-teman ya. Di dalam diagram fungsional itu harus menggambarkan satu dan tapi melihat tagihan dan melakukan pembayaran ya. Nggak penting karena dia satu proses ya. Intinya begini, hanya dia boleh melakukan satu aktivitas. Ini kirain saya lihat jadi dianggap dua aktivitas ya. Padahal ya ini satu aktivitas. Admin mencatat nggak perlu ya, tapi memverifikasi. Jadi yang ini dihapus saja. Dihapus saja. Oke. Pengingat jatuh tempo ya ini bagus nih ya. Ini bagus. Tapi ini ya ini bagus biarin. Nanti sistem ya. Penghuni perpanjangan sewa oke. Bentar, saya mau nanya nih. Ini sih sewanya per apa? Per bulan, per 6 bulan, apa per tahun? Coba salah satu bisa jawab nggak? Per bulan, Pak. Oh, berarti boleh ya, sewa per bulan itu boleh ya. Hmm, iya ya. Terus sewanya di tengah-tengah nggak apa-apa ya? Apa harus tanggal 1? Coba salah satu bisa jawab nggak? Boleh, Pak. Boleh di tengah-tengah. Oh, misalnya nanti sewa tanggal 25, pokoknya berapa 30 hari gitu ya. Itu selesai tanggal 24 gitu ya. Oke, ya udah. Cuma ya mungkin by system jadi menarik ya, jadi bagus nih. Terus minimal sewa juga 1 bulan ya. Apa boleh seminggu gitu? Minimal 1 bulan, Pak. Oke, ya karena kos ya. Minimal 1 bulan, boleh masuk kapan aja ya udah. Ya oke, it's okay, no problem. Berarti bisa kapan aja dan bisa memperbarui perpanjangannya. Jadi harganya kan harga per bulan aja. Mengenai harganya gimana? Dibedakan nggak antara yang nyewa sebulan sama sekaligus 3 bulan?
atau sekaligus tahun, itu ada bedanya nggak? Paling perbedaannya cuma di tipe kamarnya aja sih, Pak. Berarti harga antara sewa sebulan, 6 bulan, sama setahun sama ya. Cuma ini jadi nggak menarik menurut saya. Gitu. Nggak menarik bagi orang menurut saya. Gini aja, bagaimana kalau ini saya tambahin di sini ya, ini saya tambahin ya, ini saya saranin aja. Nggak apa-apa, biar menarik sekalian, biar ribet sekalian, biar bagus sekalian maksudnya ya. Eh, ini saran, iya bukan sekedar saran sih ya, sebaiknya dilakukan aja. Sebaiknya harga sewa untuk 1 bulan, 3 bulan ya, jadi mulai 3 bulan lah ya, 6 bulan, dan setahun dibedakan. Pertama dia mengencourage orang untuk bayar, untuk nyewa lebih lama, gitu kan, dan mendapatkan pembayaran lebih cepat kitanya. Dan menghindari kamar itu kosong terlalu lama gitu loh. Gitu maksud ya. Gitu. Soalnya kalau kamar kosong terlalu lama juga kan tetap dibedakan juga kan masalah kebersihan segala macam antara orang yang sewa 1 bulan aja sama 3 bulan aja kan tetap effortnya berbeda gitu. Oke, jadi nanti di sini juga gitu ya cara bikin ya sistem ya. Turun ke bawah terus di sini juga nanti harga fasilitas dan ukuran lantai tanah ini juga nanti berkaitan juga dengan yang ini ya. Yang ini. Oh, komentarnya bisa ada 2 ya. Nggak biar 1 aja gimana? Oh, berarti ini ya yang harga berarti yang mana sih? Oh, yang ini. Kok malah dihilangkan saja ya? Oh, gitu-gitu. Berarti yang atas aja nih, yang ini status kamar. Terus selain spesifikasi kamar, harga juga berbeda untuk disewa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, gitu ya. Oke, kalau gitu. Ini gini aja deh. Ini terlalu pembayaran terlalu ribet. Nanti nih saya jelasin deh minggu depan nggak apa-apa di diagram use case-nya. Oke, atau gini teman-teman ya, diagram use case-nya ini yang pasti nggak boleh. Ini kamu masih menggunakan ini ya, apa namanya, Draw.io ya. Silakan nanti kamu gunakan ini aja, Enterprise Architect gitu ya, Mbak Yuja sama Mbak Alika. Terus gini, ini asosiasi antar use case ya dengan garis ini nggak boleh, ini nggak boleh ada nih. Ini harus dihilangkan. Kemudian kayak ini ya, gini aja deh. Dengan mengubah-ubah ini, maaf ya, setelah saya komentari keperluan fungsionalnya, silakan diedit diagram use case-nya. Gitu. Sudah di WA aja nih sama penguji yang lain. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu aja. Nanti saya komentarin lagi. Saya mohon maaf nih.
buru-buru karena saya sebenarnya nggak setuju ya ujiannya itu skripsi ya ujian skripsinya itu sekarang gitu. Cuma karena ada satu dosen yang tidak bisa kalau nggak hari Rebo, maka ya udah saya terpaksa itu bikin ya. Oke, nanti ini saya bikin catatan lagi, saya kasih di WA-nya ya. Oke, saya rasa itu dulu ya teman-teman ya. Nanti yang sudah saya komentari, saya coba taruh di drive gitu ya. Nanti biar kalian download, biar tahu komentarnya seperti apa. Oke, saya rasa itu. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.